Selamanya Engkau baik Tuhan. Ya Yesus, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu peduli atas hidup kami. Yang selalu menuntun setiap langkah kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami kecewa dengan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Tinggal kami mencari apa sesungguhnya rencana Tuhan. Tinggal kami sungguh-sungguh percaya dengan iman kami. Sehingga di tengah-tengah persoalan kami tetap kuat, kami tetap sabar menanti janji Tuhan. Percayalah janjinya itu iya dan amin. Dia mengatur segala sesuatunya. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Sehingga bagi kita hanya percaya, mengimani, yakin bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara, hari ini kita akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu bicara iman di balik keraguan. Saudara, selama kita masih ada iman, percayalah masih ada harapan. Sehingga saudara jangan pernah takut dengan masalah. Takutlah saat kita sudah tidak punya iman. Karena iman itulah yang selalu memberikan kekuatan pengharapan kepada kita. Karena orang percaya itu hidup karena iman. Masalah saudara Tuhan izinkan sesungguhnya bukan untuk kita hancur. Tetapi sesungguhnya ingin melihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Saudara harus pegang itu baik. Persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan hanya ingin seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Sehingga itu hanya menunjukkan saudara kepada kita, bahwa kita ini punya iman yang kuat, iman yang selalu berharap kepada Tuhan, iman yang besar saudara. Sehingga persoalan itu Tuhan izinkan untuk menambah iman kita. Untuk saudara dan saya menjadi lebih dewasa. Untuk saudara dan saya murni di hadapan Tuhan. Dan semua orang harus melewati proses seperti itu saudara. Dan persoalan terkadang Tuhan juga ingin melihat seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Mungkin saudara waktu kita pertama kali percaya Tuhan itu hanya karena mukjizatnya saja. Hanya mungkin karena saudara dan saya pernah disembuhkan Tuhan. Kalau saya kasusnya saudara ya sembuh dari narkoba. Mungkin kalau ada yang sembuh dari penyakit. Ada mungkin yang pernah ditolong dari persoalan ekonomi. Yang pernah dari miskin menjadi kaya. Yang sakit kronis menjadi sembuh. Tapi itu belum menunjukkan saudara seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Itu hanya menunjukkan seberapa besar cinta Tuhan kepada kita. Sehingga setelah mengalami persoalan, disitulah kita akan menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Kalau saudara bilang Tuhan cinta kita, nggak usah diragukan. Tuhan itu baik. Yesus baik bagi kita. Tapi seberapa cinta kita kepada Tuhan, itu belum tentu saudara. Jangan-jangan selama ini kita ikut Tuhan hanya karena persoalan jasmani saja. Enggak salah,
Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu, hanya Tuhan juga mau kita belajar dewasa. Sama seperti waktu kita di dalam keluarga. Saudara, untuk membuktikan cinta satu dengan yang lainnya. Entah suami dengan istri dan sebaliknya, atau orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, itu hanya bisa dibuktikan cintanya saat persoalan itu datang. Kalau lagi fine-fine saja, saudara semua bisa ngomong cinta. Semua saudara bisa ngomong mengasihi. Tapi saat persoalan itu muncul di dalam keluarga, apakah istri masih setia kepada suami dan sebaliknya? Dan apakah orang tua mengasihi anak dan anak masih bisa menghormati orang tua? Disitulah akan terlihat cinta kita satu dengan yang lainnya. Sehingga masalah persoalan yang datang di dalam kehidupan kita, saudara, hanya ingin menunjukkan seberapa besar iman dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, kita akan belajar saudara dari kisah daripada murid Yesus yaitu Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Artinya di sini saudara, kita mungkin belum melihat jalan keluar. Kita mungkin belum pernah melihat tentang Tuhan waktu itu. Persoalan ini kepada Thomas saudara. Tetapi di sini kita belajar, kita harus punya iman. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau dalam konteks ini bicara saudara, kita belum pernah melihat Yesus. Kita nggak pernah mencucukkan tangan kita kepada lubang yang ada di tangan Yesus. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Apa pengertiannya hari ini? Hari ini saudara, kalau Tuhan berjanji kepada kita, mungkin kita belum melihat. Tapi saudara dan saya punya iman. Dan iman itu muncul dari mana? Muncul dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Sehingga saudara, iman dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Untuk kita mendapat, melihat, percaya, berbahagia, iman dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Dan itulah hidup orang percaya, Bapak Ibu. Itu tidak bisa dipisahkan. Saudara, di dalam kisah ini, Thomas ini ragu. Thomas ini saudara seolah-olah tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Kalau dia tidak mencucukkan tangannya, dia tidak percaya. Dari sini saudara kita bisa belajar bahwa di tengah-tengah keraguan, bukan kita saudara makin jauh kepada Tuhan, tapi kita mencari Tuhan. Memang sebagian orang melihat bahwa Thomas ini ragu-ragu. Tapi bagi saya saudara, setiap orang bisa mengalami keraguan-raguan. Yang membedakan adalah responnya. Bagaimana kita mau mencari, bagaimanakah kita mau mengerti, bagaimana kita mau tetap melekat di dalam persekutuan, di dalam gereja. Itu yang menjadi persoalan. Kalau ragu saudara, saya mau tanya, hidup kita bisa ragu gak? Siapa hari ini saudara yang gak pernah ragu? Siapa hari ini saudara yang mungkin nggak bisa bimbang? Pasti semua bisa bimbang, bisa ragu. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita ini bersikap dan merespon di tengah-tengah keraguan itu. Nah, kita belajar dari kisah daripada Thomas ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita merasakan satu hal, misalkan kita ragu dan lain sebagainya, kita saudara jangan kita lari. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, belajar untuk mengerti. Bukan hanya sekedar kita mendengar firman. Tapi saudara kita juga harus belajar mendengar dan mengerti firman itu. Sehingga itulah yang menumbuhkan iman kita.
Saudara, kalau sehari ini kalau kita bicara dengar firman, semua dengar firman. Tapi yang mengerti firman, menurut saya enggak semua. Dan saya mau katakan, yang mengerti firman itulah yang membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kata pendengaran di sana bukan sekedar dengar, tapi dia juga mengerti akan firman Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat apa yang kita bisa belajar dari Thomas yang pada akhirnya di tengah-tengah keraguan dan endingnya dia katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kita lihat dulu di dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Sehingga saudara dan saya tahu, bukan sekedar kita hanya dengar, tapi kita juga harus mengerti. Yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu. Dan apa? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya saudara, bukan kita sekedar dengar. Benih itu bisa tumbuh, iman kita bisa bangkit, iman kita bisa bertumbuh kalau kita mendengar, lalu kita mengerti. Nah saudara, kalau kita hanya dengar, tapi kita tidak mengerti, sampai kapanpun kita akan gak ngerti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi Yohanes 20 ayat 29 itu adalah akhirnya. Yang dikatakan berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di sana kita akan melihat apa sesungguhnya yang kita bisa belajar dengan kejadian di mana Thomas waktu itu dia ragu dengan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Garis bawah itu. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, apa yang membuat Thomas itu ragu? Apa yang membuat Thomas itu akhirnya gak percaya? Karena Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka mungkin yang bersekutu sedang berdoa. Mereka yang sedang sungguh-sungguh saudara mencari Tuhan. Tapi hari itu Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Apa yang membuat kita ragu di dalam kehidupan kita? Ragu kepada Tuhan saudara. Satu, jangan pernah jauh dari ibadah kita. Saudara dan saya kalau kita punya persoalan, bukan malah kita ngumpet di rumah. Kita punya persoalan bukan malah kita menghindar dari teman-teman yang punya iman saudara. Lalu kita kembali kepada mungkin pergaulan kita yang lama, hidup kita yang lama, atau mungkin kita menyendiri. Saya mau katakan, itu makin buat kita ragu, makin buat kita tidak punya iman. Jadi paksakan waktu kita lagi gak enak. Ya gak enak ini kan macam-macam, gak enak hati, persoalan belum dijawab, mungkin ada persoalan yang lain. Apapun saudara, bayarlah harga. Tetap langkahkan kaki kita untuk tetap beribadah. Saudara jangan berpikir hanya jemaat atau hanya pekerja. Pendeta pun kadang seperti itu. Bisa ragu loh saudara. Apalagi kalau persoalan menghimpit kita, masalah ini dan itu. Tapi saya mau katakan, tetap kita melangkah. Jalan ke rumah Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi bukan makin jauh. Kenapa? Karena di dalam gereja itu saudara berjumpa dengan saudara seiman. Saling menguatkan. Minimal saudara, waktu kita masuk di rumah Tuhan, kita tahu ini adalah rumah Tuhan. Kita fokus berdoa, dengar firman, tenangkan pikiran. Dan saya mau katakan saudara, di saat kita berbuat seperti itu, kita sedang membuka hati kita, mengizinkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan kita ada di dalam satu komunitas yang baik, lingkup yang baik. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jangan kita malah mengurung diri, mengasihani diri sendiri. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kita kalau kita tidak cerita sama orang. Lalu dengan kita mengurung diri, apakah menyelesaikan persoalan? Tidak. Kita berpikir waktu kita mengasihani diri sendiri, Tuhan mengasihi kita. Salah. Itu saudara, waktu kita mengasihani diri sendiri, itu menandakan kita tidak punya iman. Kita tidak mau mencari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 4 yang ke-10, 9 dan 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Betapa kasihannya. Saudara, berapa bulan yang lalu, saya mendapat satu mimpi begini. Di mana saudara, kami di dalam satu rumah, beberapa hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut siapa. Tiba-tiba suara gemuruh besar datang sekali. Wah, kami memprediksi ini kalau enggak gempa, ya angin tofan gitu. Dan memang nyatanya benar saudara, itu seperti air tsunami, pohon keangkat semua. Singkat cerita rupanya air itu sudah masuk ke rumah. Dan kami beberapa hamba Tuhan gandengan tangan. Berdiri karena memang keluar juga air. Ya udah bertahan di dalam rumah. Bertahan di dalam rumah saudara, air itu sudah masuk. Masuk sampai penuh rumah. Tapi di tengah-tengah air yang sudah banjir ini kita masih bisa ngomong. Gimana nih habis ini, bagaimana nih? Pokoknya ngobrol saudara. Udah percaya saja, ngomong yang bagus, ngomong yang baik. Ngomong yang tentang firman Tuhan yang membangkitkan iman. Udah tapi kita gandengan tangan. Ada 3-4 orang di sana saudara. Nggak lama airnya turun, nyusut sampai kaki. Dan setelah itu kita buka pintu, kita lihat keluar, rupanya mobil sudah kebalik, pohon sudah tumbang, rumah semua sudah berantakan semua. Di situ Tuhan memberikan pengertian begini Bapak Ibu. Masalah itu akan datang kepada setiap orang. Dan memang itu Tuhan kasih dilihat di tempat ini. Semua orang bisa kena masalah persoalan. Tapi yang menariknya di tengah-tengah kita kebanjiran di dalam air, kita masih bisa ngomong tentang Tuhan. Artinya kita nggak kelelep saudara, kita nggak mati. Dan air waktu surut dan pergi kita lihat di luar berantakan. Tetapi Tuhan masih memelihara hidup kita. Artinya ada persoalan, ada tantangan. Tapi selama kita bersatu saudara. Sesama pekerja, sesama jemaat, sesama hamba Tuhan. Bersatu, percayalah. Tuhan sudah menunjukkan bahwa kita akan melewati semua badai persoalan. Saudara kalau perhatikan burung bangau, ya burung bangau jenis tertentu yang besar, yang liar itu. Mereka kalau terbang saudara itu seperti pesawat. Makanya pesawat itu dibuat seperti segitiga begini. Kenapa? Itu bukan berarti tidak ada tujuan saudara. Mereka ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan jaraknya jauh. Dan itu saudara tidak bisa ditempuh sekali-kali terbang, mereka harus turun lagi. Tapi waktu mereka membentuk formasi seperti ini, yang depan kalau ngepak begini, itu memberikan angin ke belakang. Yang belakang ngepak lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi. Dan memampukan mereka akhirnya bisa terbang lebih jauh, 50-70% lebih jauh kalau dia terbang sendiri. Itu bukti saudara.
Bahwa kalau kita bersatu, rukun, sama-sama, satu dua orang akan saling menguatkan. Makanya saudara perhatikan waktu Yesus mengutus murid, dan murid setelah mengutus muridnya lagi, itu rata-rata 2, 3, 4 orang yang diutus bersama. Kenapa? Karena kalau satu tidak kuat, sang satu menguatkan satu dengan yang lain. Makanya jangan jauh-jauh dari ibadah, jangan jauh-jauh dari satu persekutuan saudara yang baik. Jangan. Kita mungkin 1-2 kali oke lah. Kita mungkin mengalami apa. Tapi saudara kemarin juga saya sempat lihat di media sosial. Karena mungkin teman-teman kita ada follow dia. Lalu nge-link karena saya nge-follow juga atau di base. Semua base saya follow. Di Instagram. Nah wanita ini saudara waktu di Jakarta dulu. Sekitar 15 tahun atau 17 tahun yang lalu. Dia ada di gereja kita. Lalu sempat pindah ke luar negeri. Sempat sebentar dia berjemaat, ya. Setelah itu hilang sudah puluhan tahun. Waktu pendeta yang melayani ke luar negeri itu pun sudah sempat mengingatkan dia. Ya. Tetapi ya begitu, karena orang lagi nyaman, semua lagi cukup. Ya, semua lagi fine-fine saja, ya sudah, enggak perlu Tuhan, enggak perlu ibadah. Enggak perlu satu menguatkan dengan yang lain. Dan kemarin muncul di media sosial saya lihat. Muncul di story Instagramnya. Saudara kalau yang biasa Instagram kan biasa ada story tuh 1, 2, 3, 4 banyak tuh ya. Titik semua gitu. Itu saudara bisa pencet-pencet lihat semua. Dan saudara tahu dia lagi ada di salah satu tempat di Pik 2 sana. Ya Pik 2 itu kan banyak pub ya. Nah yang saya sesalkan atau yang saya gak bisa habis pikir begini. Dia ngambil minuman keras, minum, itu dimasukkan di Instagram dengan pakaian minim, ya. Lalu temannya kiri kanan saudara teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat itu di Instagram kan. Lalu saya ngomong sama anak saya, kalau kamu masukkan ke story artinya apa? Karena kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan sehingga kamu masukkan ke story, betul? Iya. Makanya saya banyak ngomong sama anak muda. Jangan kita terlalu kalau kita selalu ngeliat diri sendiri apa namanya? Ngeliat diri sendiri apa namanya? Hah? Selfie. Selfie terlalu banyak itu namanya terlalu bangga akan diri sendiri. Ya. Saudara coba cek. Makanya saya ngomong juga ke banyak orang juga. Kalau orang terus selfie itu terlalu bangga dengan dirinya. Tapi ini yang saudara luar biasa, dia selfie yang diupload semua kejadian itu, artinya kan dia bangga toh. Saudara hari-hari ini kalau kita masih bangga dengan hal itu, kira-kira bagaimana? Lalu bukan itu saja, ada laki-laki di pria di sampingnya bukan suaminya. Orang lain, karena kita kenal suaminya juga. Cekokin saudara minuman. Dan itu diupload. Kita kasihan. Mungkin dia ngasihani kita, lu gak bisa enjoy. Mungkin gitu ya. Ya saya gak tahu saudara itu masing-masing. Tapi hari ini saudara saya yakin Bapak Ibu yang duduk di tempat ini pun akan merasa kasihan. Dan saya ngomong sama anak saya juga tunjukkan, kamu lihat. Kamu satu ketika papi gak bisa lihat kamu. Tapi papi mau kasih tahu. Ya papi pernah melewati itu seperti itu juga. Tapi bagi kita saudara, ini jangan ditiru. Pria, kalau mau melakukan kepada wanita seperti itu saudara sudah dianggap boneka. Dipermainkan. Saudara pernah lihat boneka yang diikat tangannya, main kiri kanan. Nah kita nggak ngerti, kita merasa bangga dengan hal itu. Tapi dalam hati lawannya atau laki-laki itu, di dalam hatinya, kena lu. Dan saudara, kalau sampai suaminya bisa melihat, kira-kira menangis enggak? Nah hari ini saudara, kalau kita boleh ada di tempat yang baik, yang menjauhi hal-hal seperti itu, bukan karena kita hebat atau kuat, tapi hanya karena ada rumah Tuhan, pergaulan yang baik yang membawa kita tetap konsisten.
Saya saja dulu saudara, waktu baru bertobat percaya Tuhan, ada di dalam satu gereja persekutuan. Itu kalau mau ngerokok, mau buat sesuatu yang gak baik aja, tuh gak mau ketahuan. Kalau bisa jauh-jauh saudara. Sampai ngerokok saudara dulu saya, itu cari warung yang memang terpencil. Kalau bisa saudara gak kelihatan orang. Begitu beli rokok di warung, saya ngumpet lagi di belakang warung untuk ngerokok. Karena waktu itu saya sudah jadi aser, saya juga jadi singer. Tapi karena memang pergumulannya, habis barusan selesai dari narkoba, baru belajar mau melepaskan juga rokok dan lain sebagainya. Saya malu dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena ada rumah ibadah, karena ada Tuhan. Karena ada teman-teman yang saya menguatkan, saya malu. Akhirnya pelan-pelan Tuhan tuntun saya dan saya bisa meninggalkan itu semua. Jangan sampai kebalik, orang iman, orang yang percaya saudara, malah bangga dengan hal-hal itu. Jadi gampang sebetulnya mengecek diri kita masing-masing. Apakah kita masih bangga dengan hal-hal tersebut? Kalau kita masih bangga dengan hal tersebut, ya, menurut saya kita harus berbalik ya. Yang kedua adalah di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Saudara harus pahami keraguan Thomas di sini bukan sedang ingin mencobai Tuhan Yesus. Harus dibedakan. Ada orang saudara yang meragukan ingin mencobai. Tetapi di sini dia waktu di tengah-tengah keraguan yang sedang ingin mencari kebenaran. Nah makanya kalau di tengah-tengah persoalan, keraguan kita, lagi kebimbangan kita bertanya kepada Tuhan, minta tanda kepada Tuhan. Itu bukan sedang saudara mencobai Tuhan. Tetapi kita sedang ingin mengkonfirmasi, kita sedang mencari kebenaran. Seperti Thomas, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku, aku tidak percaya. Gak apa-apa saudara, karena Tuhan tahu motif kita bertanya kepada Tuhan, menyatakan sesuatu, sesungguhnya kita ingin tahu kebenaran. Jadi sekali lagi semua orang bisa ragu. Tapi yang membedakan apakah dia mau mencari kebenaran di tengah-tengah keraguannya itu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-130. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Ingat, bodoh di sini bukan bodoh secara pendidikan. Bodoh di sini bukan saudara tidak tahu bagaimana mencari uang. Bodoh di sini bukan bodoh saudara kurang pinter, bukan. Bodoh di sini karena kita tidak mengerti kebenaran. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah makanya waktu kita mencari kebenaran, firman itu saudara, itu dikatakan seperti terang di tengah-tengah ketidaktahuan kita. Karena kita tidak tahu, makanya kita ragu. Saya buat begini benar gak ya? Saya sungguh-sungguh sama Tuhan begini benar gak ya? Saya melangkah bersama dengan Tuhan benar gak ya? Nah saudara cari, tanya kepada Tuhan, uji. Ya kalau sedikit mau katakan dalam tanda kutip ya, berperkara dengan Tuhan, boleh saya katakan begitu. Terkesan menantang Tuhan. Kalau Tuhan hidup, karena saya pernah lakukan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu motif saya. Saya katakan kalau Tuhan hidup, Tuhan tunjukkan sama saya. Kalau memang Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan
Saya bukan sedang mencobai. Saya ingin mengetahui apa Tuhan Yesus itu hidup. Apakah benar ini sama seperti yang Thomas lakukan. Dia sedang ragu sama Tuhan. Kalau sebelum saya mencucukkan, saya tidak percaya. Nah saudara, sehingga waktu kita sedang mencari Tuhan, saudara dan saya juga harus melalui firman-Nya. Ya, di tengah-tengah keraguan itu, saudara seperti tadi saya sudah katakan dapat visi dari Tuhan. Ya betul. Tapi kita harus perlu kebenaran. Kebenarannya apa? Gandengan tangan itu bersatu. Kalau kita sepakat, kita bersatu, maka akan dikatakan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawabnya. Kalau kita bersatu, maka kita akan kuat. Itu menandakan saudara waktu kita mendapat satu momentum atau visi dari Tuhan. Kapan? Tapi tetap harus ada firman yang memberi pengertian kepada kita bagaimana saya harus melangkah. Seperti saudara misalkan pergi ke satu tempat. Ini memang tempat yang kita tuju. Tapi kalau tempat itu misalkan gelap, tidak tahu bagaimana, ya boleh saya gambarkan seperti saudara bawa senter. Saudara sudah tahu tempatnya, sudah ada momentumnya, tapi kebetulan tempat itu gelap. Nah di situ kita perlu terang, perlu senter untuk mengarahkan kita bagaimana saya harus berjalan. Saya percaya saudara pasti ada visi. Tuhan kasih momentum, ini waktunya. Gak kebetulan kok tiba-tiba ada ini, ada itu, ini momentumnya. Tapi saya juga mau katakan, momentum itu, visi itu kalau tidak ada kebenaran dan firman Tuhan, maka saudara kita juga akan tersesat. Momentum itu akhirnya lewat. Kalau saudara ingat kisah di mana waktu orang Majus berjalan ke satu tempat yang memang Tuhan sudah tunjukkan. Kamu lihat visi, bintang timur. Mereka orang Persia. Persia ke Israel itu sekitar 2000 kilometeran saudara. Tapi waktu dia menjelajahi, dia berjalan sampai di Israel. Apakah dia tahu bahwa nanti yang lahir itu di Bethlehem? Sehingga Tuhan pertemukan dengan Herodes. Baru Herodes panggil ahli kitab, buka kitab Mika. Baru di situ dikatakan akan lahir di Bethlehem Efrata yang akan memimpin Israel. Baru mereka menuju ke Bethlehem. Artinya apa? Momentum ada, visi ada, tapi kalau tidak ada firman, maka juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi, oh Pak, saya ngerti firman, saya belajar firman. Tapi kalau nggak ada visi, kita nggak ada momentum. Makanya visi dan firman itu harus bekerja sama. Menuntun kita, Bapak Ibu. Satu ketika saudara, saya dulu kan pernah kerja di properti, ya. Nah saudara, Tuhan kasih visi. Waktu itu persoalan saya cukup besar. Wah, gak tahu begini. Lalu hamba Tuhan ngomong, Pak Fenggi bilang doa. Minta sama Tuhan visi. Betul Tuhan kasih saudara. Dari listing yang saya kumpulkan ratusan, bahkan mungkin ada ribuan. Ya, dari teman-teman juga, kumpulan semua. Tapi banyak begini mana yang harus saya closing. Tapi Tuhan kasih loh saudara. Tuhan kasih visi. Di mana ada satu owner, ya, dia datang kepada saya, dia berikan komisi. Artinya menurut saya, ini momentumnya, dia yang harus saya fokuskan dulu nih. Nah tapi singkat cerita Bapak Ibu, rumah itu waktu mau kejual, ya, tiba-tiba ada persoalan di sana. Orang sudah beli, sudah kasih DP, tiba-tiba dia bilang mau hancurkan rumahnya karena saya butuh bangun ini cepat. Nah yang kasih DP ini pemilik airline di Indonesia. Tapi karena ini rumah warisan, harus ada tanda tangan dari ahli waris anak-anak. Karena anak-anaknya banyak di luar negeri, harus dikumpulkan perlu 2-3 bulan. Wah ini momentum nih saudara. Saya pikir memang ini jawaban Tuhan.
Owner sudah kasih lampu hijau, ya terserah kamu. Mau runtuhkan, runtuhkan. Kita juga yakin dia pemilik airline, bagi dia saudara ini hanya receh. Gitu loh. Broker saya juga kata, ya udah silakan aja terserah kamu. Tapi hati nggak enak saudara. Apalagi waktu itu dengar firman Tuhan yang mengatakan kita harus ikut prosedur Tuhan. Visi yang diberikan tapi kita juga harus ikuti prosedur Tuhan. Jangan ada kecurangan, jangan ada keserakahan, jangan ada yang namanya nafsu, jangan ada yang namanya kekuatan sendiri. Jadi saya dalam hati ngomong begini, kalau memang itu dari Tuhan ya kita ikuti prosedur aja. Kalau memang dari Tuhan dia pasti mau nunggu deh. Dalam hati kecil saya ngomong begitu. Jadi saya ngomong, Bu maaf, karena perlu 2-3 bulan mungkin kita tunggu aja Bu. Wah kamu gak bisa kerja sama orang kaya. Dan lain sebagainya. Wah saya bilang cilaka ini. Tanda-tanda gak bagus. Benar saudara. Kalau kamu gak mau dihancurkan sekarang, karena saya butuh cepat. Kita gagal saja. Kembalikan DP. Ya kita singkat cerita kembalikan. Gak jadi saudara. Tapi rupanya Tuhan kasih pembeli yang lain. Datang ke tempat itu. Lalu dia hubungi saya. Dia katakan saya lihat tempat dan dia cocok. 2-3 hari kemudian closing dan jual. Apa yang mau saya coba katakan? Visi yang Tuhan kasih. Kalau tanpa kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Menjalankan apa yang Tuhan mau. Maka itu juga tidak akan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Jadi momentum harus juga dengan sesuai firman. Ini penting. Tapi kalau kita hanya tahu firman tapi belum ada momentum. Itu juga gak bisa. Kapan waktunya? Yesus lahir kapan, di mana juru selamat juga tidak tahu. Momentumnya pas dia lihat bintang timur yang berbeda dengan bintang yang lain, itu momentumnya. Nah, jadi saudara dan saya tetap minta kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Mereka sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jelas. Keraguan Thomas bukan ingin sedang mencobai Tuhan Yesus. Keraguan Thomas ingin menyatakan kebenaran. Ingin mencari kebenaran. Dan Yesus katakan silakan engkau cucuk. Dan apa yang ketiga? Tuhan menjawab setiap keraguan hati kita. Jadi saat saudara mencari bertanya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan menjawab. Karena dia tahu motif kita, waktu kita menyangkakan, memperkarakan kepada Tuhan, bukan sedang ingin mencobai. Tapi kita sedang ingin mencari kebenaran. Ingin mencari waktunya Tuhan. Tapi Tuhan saudara jawab waktu kepada Thomas ini 8 hari. Kenapa sampai Alkitab begitu penting mengatakan 8 hari. Itu menandakan Tuhan punya waktunya. Menjawab setiap persoalan kita. Jangan saudara dan saya ingin cepat-cepat. Karena Tuhan punya waktunya cara menjawabnya. Ingat kalau saudara di mana Lazarus mati. Tuhan tinggal 2 hari sengaja berbuat supaya Lazarus benar-benar mati. Waktu itu masih semaput, masih kritis, belum mati. Andai kata Tuhan datang pada saat itu juga sembuh. Kenapa Tuhan tunggu 2 hari lagi? Artinya Tuhan punya waktunya sendiri. Teman kita, saudara di kota lain, kena penyakit yang cukup kronis yang memang belum ada obatnya. Ya. Singkat cerita saudara harus di kemo dan semuanya. Mau dioperasi pun gak bisa karena terlalu lengket ke levernya. Kalau dioperasi risiko besar sekali. Sehingga harus di kemo, dipisahkan dulu kansernya, baru diambil kansernya. Lalu suaminya ini saudara dulu sering ya tukaran. Tapi karena persoalan ini
Waktu dia lihat istrinya dipotong sana, potong sini, dilihat dulu, oh nggak bisa ditutup lagi, dijahit lagi. Dia bilang, aduh, saya lihat istri saya kasihan sekali ya, sampai seperti itu ya. Di tengah-tengah persoalan kita baru tahu kita bisa mengasihi istri. Terus dia ngomong begini, andai kata itu gua aja bagaimana. Terus saya ngomong sama dia, kalau lu yang kena, lu mungkin sudah ninggalin Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan di keluarga itu. Tapi Tuhan mau semua itu belajar. Makanya Tuhan katakan kepada Maria dan Marta, aku sengaja tinggal 2 hari lagi supaya kamu belajar. Semuanya satu keluarga. Sehingga belajar saling mengasihi. Kenapa istrinya yang kena sakit itu? Karena istrinya lebih kuat. Kita ketemu istrinya, udah gak apa-apa. Tetap mengucap syukur, tetap ibadah. Suaminya yang tetap bisa cari uang. Kalau dibalik, saya pikir kamu yang gak kuat, istri kamu belum tentu bisa terusin perusahaan. Belum tentu. Tapi saudara, di tengah-tengah masalah itu, rupanya Tuhan mau juga selamatkan keluarga yang lain. Papa dari laki itu, saudara, rupanya di dalam hatinya komitmen. Karena dia dari agama seberang, agama lain maksud saya. Yang satu keluarga mengatakan perempuan ini, anak mantunya ini kena penyakit karena ninggalkan agamanya yang lama. Sehingga saudara rupanya dia bikin satu nazar yang orang lain gak tahu dan akhirnya setelah sembuh baru tahu. Dalam hatinya ngomong begini, kalau anak mantu saya ini bisa sembuh, karena mereka merasa bahwa meninggalkan agamanya baru kena penyakit ini dan anak mantunya tetap komitmen, maka saya akan menjadi orang Kristen. Nah saudara, rupanya Tuhan izinkan sembuh. Dan akhirnya dia memberi diri untuk dibaptis. Kenapa Tuhan tinggal 8 hari? Kenapa Tuhan tinggal 2 hari? Kenapa Tuhan menjawab doa kita mundur beberapa hari, mundur beberapa saat? Karena Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mungkin ada rencana sesuatu saudara. Entah kamu buat kita karakter lebih baik dulu. Akhirnya suami ini menyadari dia mengasihi istrinya. Istrinya juga menyadari bahwa memang dia orang yang lemah. Dan juga mertuanya akhirnya bisa diselamatkan. Kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa percaya saudara adalah, yang kita bisa tahu adalah kita tetap percaya. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Baru ayat yang 29 tadi dikatakan apa? Thomas menjawab dia 2 kali. Ya Tuhanku, Allahku, Tuhanku dan Allahku. Karena Yesus, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi semua proses ayat-ayat sebelumnya di mana saudara Thomas yang seharusnya dia dalam rumah ibadah, dia mencari Tuhan di tengah-tengah keraguannya, tetap percaya kepada Tuhan. Semuanya itu untuk membentuk pribadi Thomas yang akhirnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. 2 gelar dalam satu pernyataan. Ya Tuhanku itu bicara tentang kurios. Saya menaklukkan diri. Saya mau taat kepada Tuhan. Pada akhirnya saudara, dengan persoalan yang dia lewati, semua yang dia hadapi tadi. Dan dia katakan, ya Allahku. Artinya menyatakan kemahakuasaan keilahian Yesus. Dan saudara tahu pada akhirnya, Thomas yang ragu tadi, akhirnya dia melayani puluhan tahun. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia tetap kuat di tengah-tengah persoalan. Bahkan sejarah mencatat dia mati itu karena ditombak. Bukan di sekitar Israel, tapi dia pergi sampai ke India. Iman di balik keraguan-raguan kita. Selama kita masih ada iman, percayalah. Maka Tuhan akan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Setiap firman yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Bahwa kami sebagai manusia bisa ragu. Tapi biarlah di tengah-tengah keraguan kami tetap beribadah. Kami tetap mencari Tuhan. Kami tetap mencari kebenaran. Kami tidak mengurung diri kami, mengasihani diri kami sendiri. Itu tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab dengan waktu dan caranya. Dan jawabannya itu pada akhirnya makin meneguhkan iman kita. Pada akhirnya kita akan mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat Tuhan tercurah, agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, untuk berjemaat, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, baik itu diakonia, pembangunan gereja, misi, ucapan syukur, perpuluhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Engkau membalasnya, baik itu dalam pekerjaan, studi kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada anak cucu. Terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kami kagumi, ku kagumi.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Dia Tuhan tidak pernah lalai. Dia tepati setiap janji-janji. Janji Tuhan iya dan amin. Dikenapi buat setiap kita yang tak percaya. Haleluya. Ku tak lelah